Langkah-langkah yang ditempuh Khalifah Ali adalah yang pertama, mengganti para gubernur. Ya, gubernur-gubernur kan wilayah Islam ketika itu sudah sangat luas, ya. Sudah sampai Syam. Syam itu berarti daerah Palestina, Syria, Lebanon, itu daerah Syam. Kemudian sudah sampai Persia. Persia itu daerah Irak. Iran itu Persia. Sekarang namanya negaranya Irak, Iran dan sekitarnya itu wilayah Persia. Dan sudah sampai Romawi. Romawi itu berarti daerah Eropa. Nah, bayangkan Islam sudah menyebar sampai sejauh itu, sudah sampai Eropa. Nah, kemudian ketika Ali menjabat sebagai khalifah, sebagai presiden, yang dilakukan adalah yang pertama, mengganti para gubernur. Ya, Ali memecat semua pejabat yang zalim, yang suka korupsi dan gak becus kerjanya. Ya, kemudian Ali mengirim kepala daerah baru, ya, ke daerah-daerah yang gubernurnya tadi dipecat. Ya, kemudian semua pejabat yang lama harus kembali ke Madinah. Jadi dipulangkan ke Madinah. Ya, tapi gubernur Syria yang namanya Muawiyah ini nggak mau, menolak untuk dicopot. Nah, Muawiyah ini masih ada hubungan saudara sama Utsman. Ya, jadi Muawiyah ini masih ada hubungan saudara dengan Utsman. Nah, Muawiyah ini nggak mau disuruh pulang ke Madinah, nggak mau dicopot jabatannya dari gubernur Syam. Sehingga gubernur baru yang dikirim oleh Ali kembali lagi ke Madinah. Nah, kenapa Ali kok mengganti para gubernur? Karena Ali ini peduli dengan rakyat, ya. Jadi ketika di akhir masa kepemimpinan Utsman ini banyak terjadi korupsi, banyak terjadi pejabat yang suka makan uang negara. Ya, jadi uang yang seharusnya itu untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, tapi justru dikorupsi sama pejabatnya. Begitu aja. Ali mengganti semua gubernur, pejabat-pejabat tadi diganti dengan orang-orang yang lebih baik. Gitu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ali? Mengembalikan harta Baitul Mal. Nah, Ali menarik kembali harta Baitul Mal yang dimiliki oleh perseorangan dengan tanpa hak, termasuk tanah-tanah milik negara yang dikuasai oleh perorangan. Demikian juga menarik hibah atau pemberian lain pada masa kekhalifahan sebelumnya yang diberikan karena adanya tipu muslihat terhadap Khalifah Utsman. Jadi pada masa pemerintahan Utsman itu banyak pejabat yang gak jujur, ya, bilangnya baik-baik semua, ya, laporan ke Utsman, laporan ke presiden, semuanya baik, rakyatnya hidup makmur, harga sembako murah, semua orang membayar zakat, ya, pokoknya yang dilaporin yang baik-baik aja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi Utsman ini mendapat laporan yang bohong, Utsman mendapat laporan palsu dari para pejabat-pejabat negara tadi itu. Ya, banyak orang, banyak pejabat yang menyalahgunakan harta di masa Khalifah Utsman. Jadi ada lembaga yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu mungkin kalau sekarang di Indonesia namanya seperti Basnas, ya, yaitu lembaga yang mengumpulkan zakat, ya. Zakat dari orang-orang itu dikumpulkan terus ditaruh di Baitul Mal. Nah, uang yang sebegitu banyak tadi itu dikorupsi sama pejabat-pejabatnya Utsman. Nah, padahal Utsman sendiri itu dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, ya. Utsman itu dikenal sebagai orang yang sangat baik, suka memberi. Tapi karena beliau ini orangnya pemalu, ya, pendiam, introvert gitu ya Utsman itu. Akhirnya dia ini mendapat laporan palsu dari para pejabat-pejabatnya. Utsman ini nggak bisa turun langsung ke orang-orang, turun langsung ke lapangan gitu, nggak bisa. Utsman ini bisanya menyuruh orang lain. Nah, orang yang disuruh tadi itu ternyata berbohong sama Utsman, begitu ya.
Nah, akhirnya harta yang di Baitul Mal tadi itu ya, uang dari hasil zakat, hasil infak, dan hasil pajak dari orang-orang tadi itu dikorupsi sama pejabat-pejabatnya. Nah, akhirnya Ali meminta agar harta Baitul Mal tadi itu diambil lagi dari orang-orang yang korupsi tadi itu ya, dikembalikan lagi ke Baitul Mal. Nah, kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian khalifah kepada rakyat. Kekayaan negara itu nggak boleh dimiliki oleh sekelompok orang saja, tapi harus dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Dengan demikian, para tuan tanah yang menguasai tanah negara ditarik kembali kepemilikannya untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini juga yang sekarang banyak terjadi, apalagi di Indonesia ya. Banyak yang Yang korupsi, ya, makan uang rakyat. Ya, rakyat sudah kerja capek-capek, bayar pajak, ternyata pajaknya dikorupsi sama para pejabat. Nah, itu juga ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman khalifah ya, sejak zaman Utsman. Kemudian Ali juga seperti itu. Nah, pada masa Khalifah Ali muncul yang namanya kaum Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasib dan Mus'ar At-Tamimi. Siapa Khawarij itu? Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali, ya. Khawarij ini adalah orang yang mengkafirkan Ali. Jadi Ali ini dianggap kafir, ya. Mereka ini menyalahkan semua orang. Pokoknya selain kelompok mereka ini semuanya salah, ya. Menurut orang Khawarij nih, yang benar hanya kelompok mereka. Nah, mereka kemudian merencanakan tindakan jahat, ya. Tindakan jahat tersebut adalah membentuk tim penghukum yang akan menghukum Muawiyah, Amr bin As, dan Ali, ya. Tim bergerak dan dari ketiga sahabat tersebut, yaitu Muawiyah dan Amr bin As dan Ali, ini Ali saja yang terbunuh. Jadi keduanya selamat. Jadi orang Khawarij ini mereka punya rencana jahat mau membunuh Muawiyah, Amr bin As, dan Ali. Nah, tapi Amr bin As dan Muawiyah ini selamat, ya. Ali yang ketika mengimami sholat subuh berhasil dibunuh sama Abdurrahman ibnu Muljam. Nah, setelah sakit beberapa hari akibat luka ditusuk tadi itu ya, kemudian Ali wafat pada bulan Ramadan tahun 41 Hijriah dalam usianya 63 tahun. Nah, setelah Khalifah Ali meninggal, kemudian Muawiyah mengambil alih pemerintahan, ya, dan tidak ada lagi orang yang kuat untuk menghalanginya. Nah, putranya Ali, yaitu yang namanya Hasan, itu yang seharusnya berarti Hasan ini Hasan kemudian mengambil peran, ya, setelah bapaknya meninggal, ya, setelah Ali meninggal, kemudian Hasan itu menjabat sebagai khalifah, tapi hanya beberapa bulan saja. Kemudian karena banyak istilahnya. Intinya kelompoknya Muawiyah itu nggak setuju kalau Hasan yang jadi khalifah. Nah, akhirnya Hasan ngalah, daripada nanti ada perang, daripada nanti orang Islam saling bunuh-bunuhan gitu ya. Akhirnya Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah. Nah, Muawiyah kemudian datang ke Kufah untuk menemui Hasan dan Husain, ya, anaknya Ali, untuk mendapatkan baiat dari keduanya. Di samping Hasan dan Husain juga penduduk Kufah dan sebagian sahabat Nabi yang lainnya juga membaiat Muawiyah. Oleh karena itu, peristiwa ini dikenal dengan istilah Amul Jam'an, yaitu tahun persatuan. Nah, sejak saat itu kekhalifahan Islam yang demokratis berubah menjadi kekhalifahan dengan sistem turun-temurun atau dinasti. Jadi, dengan demikian berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan dimulai kekuasaan dinasti Bani Umayyah.
Jadi Khulafaur Rasyidin sudah berhenti di Ali saja, ya, 4 saja. Karena Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang dipilih, bukan presiden atau bukan raja yang diturunkan. Jadi kalau sudah raja, kemudian rajanya meninggal diganti sama anaknya, nanti anaknya meninggal diganti lagi sama anaknya lagi, anaknya meninggal diganti lagi sama anaknya lagi, itu namanya bukan Khulafaur Rasyidin, tapi apa? Dinasti. Nah, ketika Muawiyah menggantikan Ali, ketika Muawiyah naik tahta menjadi raja, maka sudah selesai masa Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena setelah Muawiyah meninggal, rajanya ini kemudian diturunkan ke anaknya, diturunkan lagi ke anaknya lagi. Jadi sudah bukan Khulafaur Rasyidin lagi, tapi apa? Sudah pemerintahan dinasti. Ya, dinasti itu berarti ya tadi itu ya, diturunkan ke anak cucunya, itu tadi kekuasaan. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin. Nanti kalau ditanya ya, misalnya nanti Nazira ikut pondok Ramadan, nanti waktu Ramadan Nazira ikut pondok Ramadan, terus ditanya siapa nama khalifah yang pertama, ayo siapa, sebutkan. Tahu nggak Nazira? Tahu nggak siapa nama khalifah yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah itu ada 4 ya. Ayo dihafalkan, cuma 4 loh. Cuma 4. Nanti kalau ditanya harus tahu. Masa udah ngaji nggak tahu? Udah diceritain loh ini sama Ustazah. Ya. Ayo, mana ini? Kok dimatiin? Sebutkan nama Khulafaur Rasyidin. Ada 4. Yang pertama Abu Bakar. Terus Umar, Utsman, Ali. Ya. Ayo diingat-ingat, coba disebutkan. Siapa nama Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, diingat-ingat ya. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Khulafaur Rasyidin itu apa toh? Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau meninggal. Ada 4. Abu Bakar meninggal digantikan Umar, Umar meninggal digantikan Utsman, Utsman meninggal digantikan Ali. Nah, setelah Ali meninggal kemudian digantikan Muawiyah. Ini sudah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena setelah Muawiyah itu diturunkan ke anaknya. Jadi bukan Khulafaur Rasyidin lagi, tetapi apa? Dinasti Umayyah ya. Mulai dari Muawiyah itu sudah bukan Khulafaur Rasyidin lagi ya. Jadi hanya 4 itu. Oke. Cukup dulu ya pelajaran kita untuk hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan cerita yang lain. Nah, ayo sekarang kita renungkan. Abdurrahman ibnu Muljam. Nah, ini adalah salah seorang sahabat ya, bukan sahabat sebenarnya. Orang yang masuk Islam di zaman Umar. Nah, dia ini ya, Ibnu Muljam ini adalah seorang yang penghafal Al-Qur'an. Tapi dia ini salah dalam memahami ayat Al-Qur'an. Ya, dia salah memahami ayat Al-Qur'an tentang penerapan hukum Allah. Nah, karena salah tadi itu ya, karena pemahamannya yang salah tadi itu, akhirnya dia menganggap bahwa Khalifah Ali itu sudah kafir. Nah, dia berani mengkafirkan Ali. Padahal Ali itu siapa? Ali itu loh sepupunya Rasulullah. Ali itu tinggal serumah sama Rasulullah. Sejak kecil Ali itu sudah hidup sama Rasulullah. Kok berani-beraninya si Ibnu Muljam ini mengkafirkan Ali, ya. Jadi sudah Ibnu Muljam ini keterlaluan sekali gitu ya. Dia sudah merasa paling pinter. Dia merasa paling pinter, dia merasa hafal Al-Qur'an. Nah, sampai berani-beraninya dia
mengkafirkan Ali. Padahal kalau secara level gitu ya, ya jelas Ali ini jauh lebih tinggi levelnya dibanding Ibnu Muljam. Ya, Ali itulah sepupunya Rasulullah. Ali itu menantunya Rasulullah. Ali itu pernah serumah sama Rasulullah, ya. Jadi si Ibnu Muljam ini benar-benar keterlaluan. Gitu ya. Nah, padahal Khalifah Ali itu menjalankan Al-Qur'an dengan benar dan didasari oleh ilmu pengetahuan yang langsung didapat dari Rasulullah. Jadi Ali itu belajar Al-Qur'an langsung dari Rasulullah, ya. Sedangkan Ibnu Muljam itu ya belajar aja, bukan nggak langsung dari Rasulullah. Berarti kan harusnya kan Ali ini lebih utama begitu ya. Tapi si Ibnu Muljam ini dengan berani-beraninya dia mengkafirkan Ali, menganggap bahwa Ali ini kafir dan boleh dibunuh. Nah, ini keterlaluan sekali nih orang ini, Ibnu Muljam ini. Nah, mengapa? Karena kita harus oleh karena itu kita harus memahami Al-Qur'an ini dengan benar. Kita harus belajar Al-Qur'an itu dari para ulama yang memang ahli di bidang Al-Qur'an. Biar apa? Biar kita nggak salah memahami Al-Qur'an. Nah, kalau salah memahami Al-Qur'an ini efeknya sangat luar biasa. Ya, orang yang salah memahami isi Al-Qur'an bisa-bisa jadi seperti siapa? Ibnu Muljam tadi, ya. Dia ini paham Al-Qur'an, dia merasa paham Al-Qur'an, ya. Dia merasa sudah memahami isi Al-Qur'an. Tapi ternyata pemahamannya tadi itu salah, begitu ya. Dia ini terjerumus, si Ibnu Muljam ini terjerumus oleh pemahamannya sendiri sehingga berani mengkafirkan Khalifah Ali. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita menjadi seperti Ibnu Muljam, ya. Jangan sampai kita merasa bahwa ibadah kita ini sudah paling baik. Jangan sampai kita merasa kita ini loh yang paling alim, kita ini yang paling rajin beribadah, kita ini yang paling benar. Ya, semua orang yang selain kita ini salah, kafir semua. Jangan sampai kita seperti itu. Karena berarti kita seperti siapa kalau kayak gitu? Seperti Ibnu Muljam. Nah, penyakitnya siapa tadi? Penyakitnya iblis, ya. Orang yang sombong, merasa paling benar, merasa paling pintar, itu berarti dia seperti iblis. Gitu, ya. Nah, Ali itu sebenarnya tidak berambisi untuk menjadi khalifah, ya. Ali itu bukan orang yang ambisius, pokoknya aku harus jadi khalifah, pokoknya aku harus jadi presiden. Enggak, Ali itu enggak seperti itu, ya. Ketika ada konflik di antara umat Islam, ada permasalahan, ada perpecahan di antara umat Islam, ya, antara Ali dengan Muawiyah. Ali kemudian mengalah. Nah, ya, terbukti dari anaknya Ali, ya, yang bernama Hasan. Ini dia mengalah, ya. Daripada umat Islam nanti terpecah, ya, saling membunuh cuman gara-gara rebutan kekuasaan, sudahlah, ngalah saja. Hasan ini seperti itu, ngalah saja, udah nggak apa-apa, aku nggak jadi presiden nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting umat Islam tetap bersatu. Nah, tapi karena ngalah tadi itu, ya, akhirnya orang-orang yang nggak setuju itu justru dia merencanakan rencana jahat membunuh Ali. Nah, yang dibunuh itu rencananya ada 3 orang, ya. Ali, kemudian Muawiyah, sama siapa kemarin tuh? Amr bin As, ya, kalau nggak salah itu. Nah, yang direncanakan untuk dibunuh itu ada 3 orang tadi itu. Tapi keduanya selamat, hanya Ali yang tewas karena dibunuh oleh Ibnu Muljam, ya, pada saat sholat subuh di bulan Ramadan. Bayangkan, bulan Ramadan yang harusnya kita semua harus menahan diri, ya, makan minum aja nggak boleh, ya. Ini kok ada orang malah membunuh begitu, ya. Berarti sudah sangat keterlaluan sekali. Siapa tadi namanya?
Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam itu pembunuh Ali. Ya, keterlaluan sekali orang itu. Padahal dia ini ya orang hafal Quran, orang pinter, rajin ibadah, ya. Tapi justru dia menjadi pembunuh sahabat Rasulullah, gitu ya. Sekarang kita baca rangkuman tentang Ali. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali diberi gelar karamallahu wajhah dan merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja. Ali itu masuk Islam ketika umurnya 10 tahun. Ya, berarti masih anak-anak ya, belum remaja ya. Nah, Ali ini semenjak kecil sudah dididik dengan adab dan budi pekerti Islam. Karena jelas dia tinggal serumah sama Rasulullah. Ya. Dia sangat mencintai ilmu, adil, dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Beliau kemudian menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ali diangkat menjadi khalifah pada usia 58 tahun dan menjabat selama 4 tahun. Beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat sederhana karena meniru kehidupan Rasulullah. Beliau sangat cerdas dan berilmu sangat dalam, tegas dan gagah berani, serta kuat dalam mempertahankan ajaran dan tradisi Rasulullah. Kelebihan Khalifah Ali adalah kepeduliannya yang tinggi kepada rakyat. Buktinya apa? Bukti dari kepeduliannya itu ditunjukkan dengan menetapkan gubernur yang lebih layak menggantikan gubernur lama. Di samping itu, dia juga menghidupkan kembali Baitul Mal. Nah, begitu. Jadi di antara keempat khalifah ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini hanya Abu Bakar yang selamat. Ya, yang selamat maksudnya apa? Yang meninggalnya dengan tenang begitu ya. Meninggal karena sakit. Nah, yang tiga ini Umar, Utsman, Ali ini meninggalnya semua karena dibunuh. Ya, tragis ya. Nah, yang paling tragis tentu Ali, karena Ali dibunuh oleh orang Islam sendiri. Orang yang paling taat beragama justru menjadi pembunuh sahabat Rasulullah, sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ya, ingat ya, tadi saudara sudah bilang, jangan kita merasa paling benar. Ya, jangan kita merasa paling benar sampai menyalahkan orang lain. Padahal orang yang kita salahkan tadi itu sama-sama orang Islam. Ya, udahlah, pokoknya kalau sesama orang Islam kita harus bersaudara. Ya, kalau sesama orang Islam kita harus berdamai, kita harus bersaudara. Gitu. Ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan, ya.